Hai adik-adik, apa kabarnya semua? Wow, pasti luar biasa ya. Semoga minggu ini kalian luar biasa. Baik semuanya, sehat semuanya, amin. Baik lagi nih adik-adik sama aku, Kak Tirza. Apa kabar? Oke, hari ini kita akan beribadah hari Minggu. Dan sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Kita doa pembuka dulu. Yuk adik-adik, lipat tangannya, siapkan hatinya. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang sungguh baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan yang Kau berikan bagi kami pada hari ini. Tuhan, terima kasih Kau sudah membangunkan kami, juga mempersiapkan kami Tuhan untuk beribadah. Sekarang kami akan beribadah Tuhan, tolong berkati kami, berkati hati kami masing-masing agar bisa mengikuti ibadah dengan baik. Tolong patahkan segala kuasa roh jahat yang mengganggu kami Tuhan, dalam mengikuti firman-Mu, mengikuti ibadahmu dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Kita nyanyi dulu adik-adik, kita nyanyi lagu Baca Kitab Suci. Baca Kitab Suci, doa tiap hari. Ayo kita nyanyi bareng-bareng ya, yuk. Adik-adik, mari kita berdoa. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk, siapkan hati kita. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang sungguh baik, terima kasih Tuhan, Kau sudah menyertai kami sudah bernyanyi Tuhan. Dan juga sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu untuk hari ini, hari Minggu ini yang sungguh baik untuk kami. Tuhan, pimpin kami agar kami bisa mengerti apapun yang kami dengarkan pada hari ini Tuhan. Juga bantu aku Tuhan agar bisa memberitakan firman-Mu pada adik-adik yang menonton ibadah pada hari ini dengan baik dan luar biasa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Hanya ke dalam nama-Mu saja Tuhan kami telah berdoa, berterima kasih dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, yuk kita siapkan Alkitab kita. Oke adik-adik, mana Alkitabnya? Tatarat, ini Alkitabku. Tunjukin ke kamera seperti biasa. Ini Alkitabku. Yuk, kita buka. Udah ya? Kita buka Alkitab kita dari kitab Matius 20. Matius 20. Ya, Matius 20 ayatnya yang ke-29 sampai 34. Sudah? Kalau sudah katakan amin. Amin. Oke. Gak apa-apa, kalau belum bisa di pause dulu videonya. Oke adik-adik, seperti biasa kita baca alamatnya dulu, terus judulnya, baru kita baca ayatnya ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Matius 20 ayat 29 sampai 34.
Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan, mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti dia. Amin. Oke, wow. Adik-adik, coba kira-kira apa yang bisa kita pelajari dari ayat ini, adik-adik? Nih kita baca bareng-bareng ya. Kita perjelas lagi nih, adik-adik. Jadi Yesus itu dari di ayat 29 ya, kita baca ulang pelan-pelan. Yesus itu baru keluar dari Yeriko bersama murid-muridnya. Dan dia berjalan bersama banyak orang. Di sini bilang berbondong-bondong. Berbondong-bondong tuh rame-rame. Jadi Tuhan Yesus ada murid-muridnya, terus dia dikelilingin sama banyak orang juga. Jadi dia berjalan rame-rame lah intinya. Nah, ada di ayat 30 ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan. Jadi mereka di tengah jalan kan. Terus di pinggir jalan, di sampingnya nih, di sininya nih, itu ada 2 orang buta duduk di pinggir jalan dan mendengar bahwa Yesus lewat. Nah, adik-adik, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tapi seruan mereka kan nggak kedengeran ya, karena Tuhan itu dikelilingi banyak orang kan tadi di tengah jalan bersama murid-muridnya. Lalu di samping-sampingnya ada orang lain yang beramai-ramai bersama mereka. Seruan mereka nggak kedengeran. Tapi di ayat selanjutnya orang banyak itu menegur supaya mereka diam. Apakah mereka diam? Coba adik-adik, apakah mereka diam? Tidak, karena mereka malah makin keras berseru kepada Tuhan, kepada Yesus. "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Coba adik-adik, luar biasa ya adik-adik ya. Yang aku bisa bilang luar biasa kenapa? Karena mereka hanya mendengar bahwa Yesus lewat, tapi seruan mereka adalah Tuhan, Anak Daud. Mereka adalah 2 orang buta yang percaya dan mereka punya iman yang sangat luar biasa besar. Kenapa punya iman yang besar? Karena di sini, di ayat 31 tadi, pas waktu banyak orang suruh mereka diam, apakah mereka takut? Mereka terus memanggil Tuhan, dan bahkan lebih kencang lagi, supaya Tuhan mendengarkan dia. Dan dari situ, Tuhan Yesus, di ayat 32, lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Nah, adik-adik, dari sini yang bisa kita pelajari, sebelum kita lanjut lagi ke ayat selanjutnya, yang kita pelajari bahwa mereka pas waktu memanggil Tuhan Yesus. Tadi kan tadi kita udah belajar bahwa mereka punya iman yang kuat. Mereka terus memanggil Tuhan supaya Tuhan datang kepadanya atau supaya Tuhan mendengarkan dia. Nah, kata-kata yang dipakai sama mereka adalah Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Ya adik-adik ya, kasihanilah kami. Dari kata-kata itu menunjukkan bahwa mereka punya kerendahan hati dan tidak memaksa, karena mereka hanya bilang, "Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami." Di situ nunjukin kalau mereka punya kerendahan hati. Mereka tahu kalau mereka tuh sulit untuk bisa mencapai ke Tuhan. Sulit mencapai ke Tuhan Yesus di tengah jalan.
banyak orang, tapi dia teriak-teriak, Tuhan kasihanilah kami. Dan Tuhan Yesus mendengar akan seruan mereka. Nah adik-adik, seruan pada Tuhan sama saja seperti berdoa. Berdoa atau berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, penting untuk kita untuk berkomunikasi kepada Tuhan. Cerita. Coba adik-adik. Nih, ada nggak adik-adik di sini yang udah pernah cerita tentang keseharian kalian di sekolah sama teman kalian, lagi jalan-jalan, lagi main, atau ada kejadian terus kalian cerita sama teman kalian, sama papa mama, sama sahabat, sama adik kakak mungkin cerita tentang apa aja. Pernah mungkin? Nah, kita juga bisa cerita kepada Tuhan. Nah, hari ini aku mau ngajak kalian untuk berdoa. Curhat, cerita. Curhat itu apa sih, Kak? Jadi curhat itu singkatan dari curahan hati. Kalian bercerita tentang kegelisahan, mungkin ada bete, aduh kesel banget deh hari ini sama dia, aduh kesel banget deh hari ini aku udah jelek nilainya. Nah, apapun yang kalian rasakan, ceritakan sama Tuhan. Kalian bisa ceritakan itu saat itu juga, atau bisa ceritakan itu nanti waktu hari sudah malam, udah selesai semuanya, kalian cerita. Sama seperti aku setiap malam selalu cerita sama Tuhan tentang keseharian aku. Mungkin aku ada masalah, atau aku ada kesel-kesel, atau pengen cerita aja sama Tuhan, apa aja. Nah, itu aku lakukan dari kecil. Dari waktu aku kayaknya kelas 2 SD deh kayaknya. Atau mungkin seumuran kalian, aku lupa. Tapi waktu itu aku masih SD. Di situ aku dikasih tahu sama papa aku buat berdoa sama Tuhan. Untuk berdoa malam sebenarnya. Jadi kita biasanya waktu dulu berdoa malam itu biasanya cuman berdoa baca firman, terus aku ngira kalau mau tidur ya udah tidur aja gitu. Tapi papa aku bilang, ayo kamu berdoa sendiri, jangan hanya berdoa pas waktu baca firman malam aja. Ya udah, aku berdoa sendiri. Awalnya aku bingung aku mau berdoa apa. Sampai akhirnya aku tanya papaku, "Pak, aku berdoa apa ya?" Ya udah, berdoa aja kalau kamu mau tidur. Tapi berdoa juga tentang keseharian kamu, mungkin kamu kasih tahu. Dan itu juga diajarin juga sama opung aku, adik-adik. Jadi banyak yang kasih tahu aku untuk berdoa. Nah, semenjak itu aku berdoa sama Tuhan, suka cerita sama Tuhan, curhat sama Tuhan. Mungkin kalau misalnya adik-adik capek, adik-adik bisa cerita sama Tuhan, Tuhan hari ini aku capek banget deh, sekolah pusing, banyak tugas gitu. Cerita aja sama Tuhan. Selain bercerita, mengeluarkan isi hati, curhat tadi, kita juga bisa berkomunikasi kepada Tuhan, berdoa tentang cita-cita kita. Adik-adik, kita balik lagi ke Matius 20 ya. Matius 20 ayat 33 sampai 34. Tadi kan kita baru sampai 32. Kita lanjut. 2 orang buta itu juga punya cita-cita. Nih ya, kita baca di ayat 33 sampai 34. Oke, jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Nah, adik-adik, cita-cita yang dimiliki oleh 2 orang buta itu dijawab oleh Tuhan. Langsung dijamah matanya, lalu mereka bisa melihat dan pada akhirnya mereka mengikuti dia. Puji Tuhan. Nah, kita juga pasti punya cita-cita. Ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi guru mungkin. Nah, kemarin aku juga inget banget ada yang mau jadi atlet taekwondo, atau mungkin pengen jadi atlet bola. Siapapun punya cita-cita, penyanyi, penari, banyak. Nah, sampaikan itu kepada Tuhan, komunikasikan kepada Tuhan. Tuhan, aku pengen jadi penyanyi. Tuhan, aku pengen jadi penari. Tuhan akan menjawab kita. Mungkin tidak sama seperti 2 orang buta itu ya, yang langsung dijawab Tuhan saat itu juga di tempat, karena kan dia juga bertemu Tuhan Yesus di situ. Tapi saat kita berdoa, kita berkomunikasi kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan pada kita.
Mungkin susah, mungkin gampang, tapi kita tetap komunikasikan kepada Tuhan, karena Tuhan pasti akan membantu kita. Cuman ingat adik-adik, walaupun kita berdoa sama minta kepada Tuhan, berkomunikasi kepada Tuhan tentang cita-cita kita atau apapun keinginan kita, balik lagi sama seperti yang tadi kita pelajari di awal tentang panggilan dua orang buta tadi. Kasihanilah kami Tuhan, yang menunjukkan bahwa kita harus juga punya kerendahan hati dan tidak memaksa. Cita-cita kita minta kepada Tuhan dan serahkan kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang menjawab kita dan memberikan jalan untuk kita untuk bisa mencapai cita-cita kita. Oke adik-adik. Nah, sebelum lanjut aku mau cerita sedikit aja tentang cita-cita aku dulu. Jadi aku juga dulu punya cita-cita untuk menjadi atlet taekwondo internasional. Berat ya. Nah, aku juga merasa waktu itu agak sulit dan aku berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku pengen jadi atlet taekwondo internasional, pengen bawa nama Indonesia. Sampai akhirnya aku punya kesempatan untuk bertanding di Malaysia. Walaupun aku anggap sulit, aku anggap ini susah lah buat mencapai cita-cita aku. Tapi Tuhan, aku bersyukur Tuhan memberikan aku kesempatan dan Tuhan menjawab cita-cita aku. Nah adik-adik, dari itu aku belajar bahwa komunikasi kepada Tuhan itu sangat penting. Tuhan pasti akan memberikan jalan. Walaupun susah mencapai ke cita-cita itu, tapi adik-adik terus yakin dan percayakan kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Jadi jangan takut, jangan khawatir, Tuhan akan selalu ada bersama kita. Jadi pada hari ini kita diajarkan untuk berdoa, berseru pada Tuhan. Dan jangan ragu untuk bercerita kepada Tuhan apa aja dalam kehidupan kalian. Selain itu, ingat juga kita bisa berdoa kapan aja ya adik-adik. Bahkan dengan mata terbuka kita bisa tetap berdoa dalam hati. Dimanapun, kapanpun, apapun situasinya kita bisa tetap berdoa kepada Tuhan, berkomunikasi kepada Tuhan. Bisa aja kalian lagi di kerumunan atau lagi ada banyak orang, kalian mau berdoa, kalian tinggal dalam hati bilang Tuhan Yesus dan sebutkan doamu, lalu amin. Begitu ya adik-adik. Jadi jangan khawatir, jangan ragu untuk terus berkomunikasi kepada Tuhan. Oke? Nah adik-adik, berhubungan dengan cita-cita, aktivitas hari ini adalah menuliskan cita-cita kalian di satu kertas, lalu dipajang atau ditaruh di meja atau ditaruh di manapun. Minta bantuan sama papa mama kalian. Kalian tulis cita-cita kalian, lalu dihias sebagus mungkin. Nih nanti aku kasih, ada mungkin fotonya di samping atau di bawah. Ini cita-cita aku kemarin jadi atlet taekwondo internasional ya. Cuman sekarang aku punya cita-cita baru adik-adik. Karena aku juga jadi pelatih, aku punya cita-cita untuk menjadi pelatih atlet taekwondo internasional. Jadi melatih murid-murid aku yang pengen jadi atlet internasional sampai mereka bertanding di sana, aku latih. Ini cita-cita aku. Ini dihias sebagus mungkin. Abis itu kalian foto dulu, taruh di grup. Abis itu baru dipajang di kamar kalian. Boleh fotonya pas waktu udah dipajang atau udah ditaruh, atau boleh juga pas udah selesai kalian foto baru kalian taruh di kamar. Pokoknya minta bantuan mama papa kalian supaya ditaruhnya juga rapih dan kalian bisa tetap melihat. Oke adik-adik? Nah, sampai saatnya kita untuk memberikan persembahan. Ya, bisa berikan persembahan kalian di layar, di rekening yang ada di layar atau di QRS. Dan jangan lupa untuk memberikan yang terbaik. Kita memberikan bukan untuk diberkati, melainkan karena kita sudah diberkati oleh Tuhan. Jadi kita mengembalikannya kepada Tuhan melalui persembahan. Oke adik-adik, mari kita bernyanyi sembari mengumpulkan persembahan. Lagu Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia. Oke, yuk. Ada satu sobatku
kita sudah sampai di akhir ibadah. Kita sudah bernyanyi, mungkin ada yang menari juga. Terus kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita diingatkan untuk terus berdoa, berkomunikasi kepada Tuhan. Dan terutama juga kita diingatkan untuk bercerita dan menyampaikan cita-cita kita kepada Tuhan. Dan kita juga sudah memberikan persembahan. Saatnya kita menutup ibadah kita dengan berdoa. Juga berdoa untuk persembahan kita. Dan nanti setelah kita berdoa, setelah aku berdoa, kita berdoa Bapa kami bersama-sama, lalu bernyanyi Bapa terima kasih. Mari adik-adik kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang sungguh baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan yang Kau berikan bagi kami dari awal ibadah sampai saat ini Tuhan. Kami sudah bersama-sama mendengarkan firman-Mu, juga bernyanyi dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami ingin bersyukur untuk berkat yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih juga Tuhan untuk kasih setia-Mu. Kau telah mengingatkan kami untuk terus berkomunikasi kepadamu apapun yang kami hadapi setiap harinya. Terima kasih Tuhan, berkati adik-adik dalam apapun yang mereka lalui dalam kehidupannya, dalam sekolahnya, dalam pertemanannya, juga keluarganya Tuhan, terutama juga dengan kesehatan mereka. Berkati kesehatan keluarga mereka agar terus sehat, bisa menjalani kehidupan mereka dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, agar persembahan ini nantinya bisa digunakan untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni juga akan segala dosa kesalahan kami Tuhan, yang kami perbuat bila menyakiti juga hati sesama kami, atau hati-Mu ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan, berkati kami agar terus bisa memuliakan nama-Mu. Makasih Tuhan, kami akan menutup doa ini dengan doa Bapa kami. Mari adik-adik kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bernyanyi, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.